Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1051. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mereka semua tahu bahwa tuannya sekarang sedang berada pada saat-saat yang sangat kritis, tetapi mereka tidak dapat banyak membantu. Saat ini Qinchen mengambil botol pil dan meletakkannya di telapak tangannya dan mulai mengoperasikan seni Kaisar Dewa 9 Bintang. Qinchen lalu mencoba menerobos. Boom, boom. Qinchen terus meraung dan erangan-erangan Qinchen terus bergema di dalam cakram Gyeokyan Kun. Tubuh Qinchen tampak terus bergemuruh dengan cahaya guntur, kitab asal-usul melonjak, berbagai peradaban bergempang, dan napas yang mulia meresap padanya. Qinchen mengubah kekuatan pil obat itu dan esensi suci ini menjadi kekuatannya sendiri dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Selanjutnya Qinchen bahkan menggunakan kekuatan kegelapan. Kekuatan obat Qinchen yang tak tertahankan dan yuan sucinya tiba-tiba mereda dan dengan cepat terintegrasi ke dalam tubuhnya. Seketika itu jejak darah berceceran dari tubuh Qinchen. Tuan, Xiaoyi dan Xiaohuo berbalik dengan cemas. Mereka bisa merasakan keadaan keras di tubuh Qinchen dan mereka khawatir. Qinchen melambaikan tangan, darah tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari formasi dan menimpa Xiaoyi dan Xiaohuo. Xiaoyi dan Xiaohuo segera merasa seperti terbakar, dan kekuatan obat yang tak terhitung jumlahnya serta kekuatan yuan suci yang diserap oleh Qinchen juga menyebabkan mereka berubah drastis. Saat kekuatan kegelapan itu ditarik, mata Qinchen tiba-tiba menjadi hitam pekat, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kegelapan yang berdebar-debar. Darah Raja Kegelapan ini terlalu menakutkan. Pada awalnya Qinchen menghabiskan kekuatannya di Tanah Makam Pedang, dan kemudian dia menahan kekuatan darah Raja Kegelapan. Namun sekarang, Qinchen mengaktifkannya. Kekuatan kegelapan yang mengerikan itu langsung menyerang pikiran Qinchen, dan ingin mengambil kontrol Qinchen. Jangan pikirkan itu. Qinchen meraung, dia telah kehabisan akal pada awalnya dan dapat menahan darah Raja Kegelapan. Bagaimana dia saat ini bisa diaktifkan kembali dan boom. Api kehampaan yang mengerikan melonjak dari tubuh Qinchen. Nyala api ini dengan gila-gilaan melilit tubuh Qinchen. Itu benar-benar menyempurnakannya. Pada saat yang sama, Qinchen juga mendesak seni Kaisar Dewa 9 Bintang. Dan kekuatan totem yang terang muncul di atas kepala Qinchen dan itu menekannya. Selain itu, 6 tulang pedang di tubuh Qinchen juga bersinar, dagingnya seterang kaca dan sangat jernih seperti batu aki. Tulangnya mekar dengan pelangi dan darahnya bersinar dengan cahaya keemasan. Pada akhirnya, seberkas cahaya guntur juga muncul di tubuh Qinchen. Cahaya guntur itu menyebar ke seluruh tubuh Qinchen, memungkinkan Qinchen untuk mengintegrasikan kekuatan darah Raja Kegelapan tanpa harus terkorosi oleh darah Raja Kegelapan. Saya tidak tahu berapa lama, boom, ada ledakan, ada getaran. Qinchen merasakan tingkat kultivasinya meningkat dengan cepat. Dia saat ini telah menyentuh penghalang dengan kuat, akan tetapi penghalang itu masihlah terlalu kuat, dan Qinchen tidak dapat memecahkannya sama sekali. Pada akhirnya, pena suci dan kekuatan obat yang tak ada habisnya diintegrasikan sepenuhnya ke dalam tubuh Qinchen. Mata Qinchen hitam pekat dan rambutnya hitam terbang tertiup angin. Qinchen berdiri di tengah badai yang tak ada habisnya. Dan pada saat ini Qinchen berhasil menerobos puncak setengah langkah yang mulia. Saat ini tubuh Qinchen dipenuhi dengan aura dingin yang melonjak dan seluruh sosoknya seperti dewa iblis sangat menakutkan. Pada akhirnya, kekuatan tak berujung tertahan dan Qinchen menjadi terkekang lagi. Tetapi di dalam tubuhnya itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Itu melonjak dengan niat membunuh yang mengerikan dan tak ada habisnya. Selanjutnya sosok Qinchen pun berkedip-kedip dan dia tiba-tiba muncul di luar cakram Gyeokyan Kun. Tuan, Anda akhirnya keluar, kata yang mulia racun kekacauan. Dia nampak kelelahan dan dia hampir muntah darah. Namun setelah dia merasakan aura Qinchen, wajahnya berubah. Karena dia bisa merasakan bahwa Qinchen sepertinya telah mengalami transformasi tertentu. Dan auranya secara mengejutkan meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan dia juga sedikit merasakan kengerian Qinchen. Tuan, apakah kamu berhasil menerobos?
Kata Yang Mulia Racun Kekacauan, dia berkata dengan kaget. Salah, dia kemudian dengan hati-hati merasakannya dan menemukan bahwa aura di tubuh Qingchen masihlah hanyalah pada kondisi setengah langkah Yang Mulia. Tetapi tampaknya dia telah mencapai puncak setengah langkah Yang Mulia. Dan masih ada banyak kesenjangan antara ranah Yang Mulia yang sebenarnya. Namun bagaimana mungkin aura seorang setengah langkah Yang Mulia puncak begitu menakutkan, sehingga dia merasakan jantungnya berdebar sedikit. Di mana kita? Kata Qingchen, dia saat ini samar-samar bisa merasakan bahwa Shidori masih mengikuti di belakangnya. Dan Shidori itu nampaknya semakin mendekat. Tuan kita saat ini berada di reruntuhan paling terpencil di luar alam surga timur. Jika kita keluar, kita akan memasuki kekacauan di luar alam surga. Kata Yang Mulia Racun Kekacauan. Pinggiran 4 alam surga itu adalah tanah kekacauan yang tak terbatas, yang penuh dengan bahaya. Bahkan ahli Yang Mulia pun tidak dapat masuk dengan mudah. Jika Anda ingin meninggalkan 4 alam surga, ada area dan lorong tertentu, jadi Anda tidak bisa keluar begitu saja. Kalau begitu, berhentilah, istirahatlah. Ini beberapa pil, kamu bisa menelannya. Kamu bisa memulihkan kekuatan fisikmu. Kata Qingchen seraya mengeluarkan botol pil dan melemparkannya kepada Yang Mulia Racun Kekacauan. Pada saat yang sama, bendera formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangan Qingchen dan dengan cepat ditempatkan di kehampaan, bahkan tanpa menyembunyikan apapun. Qingchen tahu bahwa Yang Mulia Racun Kekacauan tidak bisa lepas dari pelacakan Shidori, dan hanya pertempuran mematikan yang akan memiliki sinar kehidupan. Ketika bendera formasi berjatuhan, Yang Mulia Racun Kekacauan dengan cepat menelan pil di tangannya. Tiba-tiba kekuatan obat yang kuat menyebar dan Yang Mulia Racun Kekacauan terkejut ketika merasakan bahwa kekuatan fisik yang dia konsumsi sebelumnya dengan cepat diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun mungkin tidak dapat pulih ke puncaknya, akan tetapi itu dapat pulih hingga 90%. Pil macam apa ini? Kata Yang Mulia Racun Kekacauan, dia memandang Qingchen dengan kaget. Jelas bahwa pil ini hanya berhasil dimurnikan sebelumnya, dan dia tidak menyangka bahwa tuannya itu adalah master alkemis yang menakutkan. Saat ini Qingchen dengan cepat mengatur formasi, akan tetapi sebelum Qingchen bisa menyelesaikan semua formasi itu, boom! Di kejauhan, sebuah lubang hitam kekosongan muncul, dan di tengah gemuruh itu, sesosok yang luar biasa nampak perlahan muncul. Ya, itu adalah Shidori. Nah, kenapa kamu tidak lari? Membiarkan dewa ini terus mengejarmu. Kata Shidori, dia memandang Qingchen dengan mata menyipit, dan banyak kemarahan yang muncul di hatinya. Dalam 2 hari 2 malam terakhir ini, dia tidak istirahat sama sekali. Untuk mencegah Qingchen melarikan diri, dia selalu menggunakan mata bintangnya untuk melacak Qingchen. Kecuali saat dia berada di medan perang 10.000 ras, kapan dia berjuang begitu keras seperti saat ini. Namun dia juga merasa beruntung karena ini adalah alam surga timur. Tidak ada rahasia dan tempat terlarang yang dia takuti. Jika itu adalah tempat seperti medan perang 10.000 ras, ada area yang penuh bahaya di mana-mana. Jika Qingchen menemukan seseorang yang dapat membunuh ahli Yang Mulia, lalu pergi ke tanah terlarang, maka mungkin Shidori tidak berani untuk menerobosnya sesuka hati. Kenapa kamu tidak lari? Saya tahu itu akan menjadi reruntuhan kekacauan di surga. Hanya kalian berdua, begitu kalian keluar, kalian akan menunggu untuk dihancurkan. Kata Shidori, dia mencibir. Matanya tertuju kepada Qingchen dan dia terkejut. Bagaimana auramu meningkat begitu pesat? Apa kamu berhasil menerobos? Kata Shidori, dia terkejut. Dibandingkan dengan saat dia berada di rumah Guanghan, napas Qingchen menjadi jauh lebih dingin saat ini dan juga meningkat pesat. Dia memperhatikannya dengan cermat dan dia menyadari bahwa anak di depannya ini telah mencapai puncak setengah langkah Yang Mulia. Ini hanya 2 hari 2 malam, kata Shidori dari sudut pandangnya. Setengah langkah Yang Mulia sama sekali tidak dapat disebutkan. Akan tetapi, Qingchen mampu menggunakan hanya 2 hari 2 malam untuk mencapai ranah puncak setengah langkah Yang Mulia. Ini benar-benar cukup mengejutkannya. Jika Qingchen diberi lebih banyak waktu, bukankah anak ini bisa menerobos ranah Yang Mulia? Kata Shidori, hatinya benar-benar terasa sangat dingin. Dengan kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Qingchen di rumah Guanghan sebelumnya, jika dia benar-benar mengizinkan anak ini menerobos ke ranah Yang Mulia, maka mungkin dia tidak bisa melawan Qingchen. Nah, matilah untukku. Memikirkan hal ini, Shidori tidak peduli lagi dengan omong kosongnya dan boom.
Tepat di atas kepalanya, visualisasi dewa besar dan bintang iblis muncul, dan cahaya lubang hitam yang mengerikan mekar, dan seluruh sosoknya berubah menjadi lubang hitam menghadap Qingchen menyerang dengan ganas. Formasi aktifkan, kata Qingchen. Dia juga tidak bermaksud untuk berbicara omong kosong. Qingchen langsung memacu formasi besar di sekitarnya. Segera serangkaian cahaya yang mengerikan memenuhi dunia ini, berubah menjadi pelangi yang menakutkan, meletuskan niat membunuh yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, pedang karat misterius juga muncul di tangan Qingchen. Napas dingin segera muncul dari pedang karat misterius, dan Qingchen menebaskannya ke arah Shidori dengan panik. Selain itu, api kekosongan juga menyebar dan dengan keras itu berubah menjadi lautan luas mengalir ke arah tubuh Shidori. Faktanya, setelah Qingchen melihat kekuatan ahli yang menakutkan di dalam pedang karat misterius di makam pedang waktu itu, dia juga telah mengirimkan suaranya kepada pedang karat misterius sebelumnya, mencoba membuat master misterius yang ada di dalam pedang karat misterius untuk mengambil tindakan. Akan tetapi setelah perjalanan ke makam pedang, pedang karat misterius ini sepertinya telah tertidur lelap, tidak bisa bangun sama sekali yang membuat Qingchen sangat kesal. Selain itu, ahli misterius ini harus memiliki tubuh fisik yang harus ditempati olehnya, seperti patung batu master kuno di makam pedang waktu itu. Jika tidak, maka ahli misterius itu hanya dapat merebut tubuh Qingchen, dan Qingchen tentu saja tidak bisa melakukannya. Jika tidak dengan mengandalkan kekuatan orang kuat misterius di dalam pedang karat misterius itu, Qingchen tidak perlu takut sama sekali kepada Shidori. Shidori menus dingin. Dia tahu metode Qingchen. Qingchen mengambil tindakan. Lubang hitam di tubuhnya langsung tertutup. Itu berubah menjadi tombak perang hitam pekat. Selain itu, kekuatan peta visualisasi dewa besar dan bintang iblis yang mengepul menyelubungi dirinya sendiri, tidak memberi Qingchen kesempatan untuk menyerang. Dalam kesannya, hal yang paling kuat dari Qingchen itu adalah serangan api kehampaan yang dapat melukainya. Dan serangan-serangan Qingchen lainnya dia tidak takut sama sekali. Akan tetapi begitu tombak hitam pekatnya muncul, dia merasa ada sesuatu yang salah. Karena api kehampaan yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh Qingchen tidak meledak ke arahnya sama sekali. Akan tetapi itu meledak ke seluruh tubuhnya menyatu dengan formasi itu. Dan formasi mengerikan itu bukanlah formasi serangan, akan tetapi memunculkan kekuatan pembunuh di sekitarnya ratusan mil, membentuk pusaran kekuatan pembunuh. Pusaran pembunuh itu dipenuhi dengan kehancuran api kehampaan yang menakutkan. Dan pada saat yang sama, ada niat pedang yang tak ada habisnya melonjak. Qingchen membelah dengan pedangnya dan cahaya pedang berubah menjadi formasi pedang tak terlihat menghalangi dunia ini. Apa yang akan dilakukan anak ini? Kata Shidori, matanya langsung memadat. Apa tujuan Qingchen melakukan ini? Walaupun serangan anak ini seperti api kehampaan sangat menakutkan, namun kini dia memiliki visualisasi para dewa besar dan bintang iblis yang tidak dapat mematahkan pertahanannya sama sekali. Yang berarti ia tidak dapat mematahkan pertahanannya. Lalu bagaimana dia bisa menjebaknya? Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah menerobos penjara ini dan membunuhnya. Tidak perlu berpikir terlalu banyak, kata Shidori. Dia mencibir. Segera tombak hitam pekat di tangannya meroket, dan Shidori tampak percaya diri. Akan tetapi ketika tombak perang hitamnya memasuki jangkauan 100 mil kepada Qingchen, tiba-tiba sebuah totem-totem aneh tiba-tiba muncul dari tubuh Qingchen. Totem-totem ini kekuatannya sangat jelas, berubah menjadi cahaya totem besar dan langsung menyelimuti tombak hitam Shidori. Apa? Ini adalah kekuatan supernatural yang perkasa di lautan virtual waktu itu, kata Shidori. Dia terkejut. Dia juga secara alami melihat adegan di mana Yang Mulia Iblis mengejar dan ingin membunuh Qingchen, dan kemudian Yang Mulia Iblis itu dipenggal oleh kekuatan besar di lautan virtual. Kekuatan totem membuat jantungnya berdebar-debar, namun dia tidak pernah menyangka bahwa Qingchen juga akan dapat menampilkan kekuatan totem seperti itu. Meskipun kekuatan totem Qingchen ini jauh lebih lemah, akan tetapi napas yang dikeluarkannya membuat jantungnya bergetar. Akan tetapi walaupun begitu, Shidori memiliki keyakinan bahwa tombak hitam pekatnya itu dapat menerobos kekuatan totem-totem itu. Dan benar saja, tombak hitam pekatnya itu dapat menerobosnya dan melesat ke arah Qingchen. Melihat itu, Qingchen menus dingin. Segera di dalam tubuhnya, serangkaian tentakel-tentakel hitam yang mengerikan meledak secepat kilat dan langsung meledak ke arah Shidori. Dan boom, setiap tentakel-tentakel hitam itu melonjak dengan napas yang dapat menembus langit.
Cahaya ajaib yang tak terbatas berkedip-kedip di atasnya, dan segera itu langsung meledak di atas peta visualisasi dari dewa besarnya dan bintang iblisnya, dan jatuh kepada Shidori. Duar. Penglihatan Dewa Agung dan bintang iblis yang ditampilkan oleh Shidori bergetar hebat dan ada perasaan bahwa itu tidak boleh meledak. Penglihatan Dewa Agung dan bintang iblis yang ditampilkan oleh Shidori bergetar hebat dan ada perasaan bahwa itu mungkin bisa saja meledak. Apa-apaan ini? Kata Shidori, dia sedikit terkejut dengan tentakel-tentakel hitam itu. Karena dari tentakel-tentakel hitam itu dia bisa merasakan jantungnya berdebar kencang dan suasana iblis yang kuat. Apakah itu harta karun dari ras iblis? Mengapa ada napas kegelapan? Kata Shidori, dia sangat ketakutan. Pohon iblis dari 10.000 alam bukan hanya harta karun ras iblis, tetapi setelah menyerap darah Raja Kegelapan, itu juga membawa jejak aura Raja Kegelapan, dan itu memblokir pohon iblis dari 10.000 alam. Aura keluarga kerajaan kegelapan itu sangat merugikan surga yang merupakan bid'ah yang harus ditolak. Kamu benar-benar berkolusi dengan iblis, kata Shidori. Dia menatap Kinchen dengan marah. Pada saat ini, dia yakin Kinchen telah berkolusi dengan ras iblis. Kalau tidak, bagaimana mungkin Kinchen bisa memiliki harta ras iblis dan bahkan bisa memacu harta ras iblis itu? Setidaknya dia tidak pernah mendengarnya. Dia tidak pernah mendengar bahwa ada umat manusia yang dapat memacu harta karun iblis. Badai nebula, teriak Shidori dengan marah, dan segera dalam sekejap, bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, mengembun menjadi seukuran kepalan tangan. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya itu kemudian mengecil, dan kemudian berubah menjadi nebula yang luas, melayang di samping Shidori. Ini ternyata adalah harta karun yang telah Shidori kumpulkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di medan perang 10.000 ras. Itu sebanyak 999 bintang telah terkondensasi, membentuk badai nebula yang mengerikan. Ini adalah teknik pembunuhnya, yang cukup untuk menahan semua serangan. Boom! Bintang-bintang yang menakutkan itu berkembang dengan kekuatan bintang yang tak terbatas, dan itu benar-benar menahan invasi dari pohon iblis dari 10.000 alam. Nah, kamu telah berkolusi dengan iblis, tetapi kamu tetap tidak ingin pergi ke istana Dewa Bintangku. Jelaskan dengan jelas, kata Shidori. Dia tertawa, matanya menyala. Namun saat ini dia telah mengetahui rahasia kekuatan klan iblis pada Kinchen, dan jika dia mendapatkan harta dari tubuh Kinchen, maka dia bahkan tidak berani membayangkan akan seberapa jauh kultivasinya meningkat. Dan juga ada kekuatan totem Kaisar Dewa, api kehampaan, dan setiap harta karun itu cukup untuk membuatnya gila. Tuanku, kata yang mulai racun kekacauan, dia pun langsung melayangkan serangannya untuk membantu Kinchen. Akan tetapi Shidori memicu badai nebula, dan segera itu memblokir serangan yang mulai racun kekacauan. Apakah sudah jelas? Kata Kinchen, matanya menjadi gila. Pada saat ini, dia lalu mengaktifkan darah Raja Kegelapan di tubuhnya. Tiba-tiba, mata Kinchen menjadi hitam pekat dan kekuatan kegelapan meledak darinya. Dan kekuatan Kinchen meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Apa kekuatan kegelapan? Kamu sebenarnya memiliki kekuatan kegelapan, kata Shidori. Dia nampak jengkel. Dan boom! Akan tetapi ketika kekuatan kegelapan di tubuh Kinchen muncul, Daus Surgawi bergetar hebat. Dan sepertinya Daus Surgawi nampak sedikit keraguan-raguan. Daus Surgawi tidak tahu apakah harus menekan Kinchen atau tidak. Daus Surgawi itu benar-benar ragu-ragu. Menurut kebenarannya, jalan surga itu sangat bermusuhan terhadap kekuatan kegelapan. Dan mereka pada dasarnya adalah dua kekuatan yang saling bertentangan. Dan tidak boleh ada keraguan. Akan tetapi situasinya sekarang sebenarnya adalah surga ragu-ragu apakah akan menekan Kinchen atau tidak. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.